Pembahasan kita hari ini tentang query yang di dalamnya mengandung rumus. Query ini disebut dengan query extended atau query perluasan. Contohnya nanti ada di latihan 1 ya, pada subbab keempat. Di sini ya. Anda perhatikan ada nota dari tabel penjualan, tanggal dari tabel penjualan, kode bisa diambil dari tabel barang atau tabel jenis, nama barang dari tabel barang, harga barang dari tabel barang, dan jumlah terjual dari tabel jenis. Sedangkan total, diskon, dan pembayaran ini nanti dibuat menggunakan rumus. Maka masuk dalam jenis query extended. Syaratnya selalu Anda perhatikan ini, sebelum bisa membuat kolom yang ada rumusnya, query-nya harus disimpan. Ya, kita praktekkan. Masuk ke create, query design. Setelah itu masuk ke sini, sumbernya dimasukkan, penjualan, barang, jenis, detail. Ya, atau dari awal langsung penjualan, detail, barang, jenis. Lurus langsung ya. Agar semuanya ada relasinya. Kita masukkan satu-satu, nota, tanggal. Kemudian kode jenis bisa ngambil dari sini, bisa ngambil dari sini, saya ambil dari sini. Kemudian nama barang, harga barang. Oke, jumlah terjual dari sini. Kemudian saya simpan dulu atau saya tampilkan dulu. Muncul ya. Setelah muncul, saya pengen nambahi kolom total penjualan. Ini rumusnya. Sebelum saya bisa membuat kolom baru dari rumus, maka saya simpan dulu ini. Namanya query apa? Kita lihat. Kita simpan dengan nama rekap data lengkap penjualan barang. Rekap data lengkap penjualan barang. Oke? Sama. Sekarang kita buat rumusnya. Rumus dari total penjualan itu adalah harga dikali jumlah. Ya kan? Berarti buatnya di sini. Klik kanan, build. Anda masuk ke situ. Nah, ini muncul. Kalau tidak Anda simpan, ini tidak muncul. Boleh dibuktikan. Belum Anda simpan query-nya, terus Anda pengen membuat sebuah rumus di kolom mana terserah. Nanti bantuannya ini nggak akan muncul. Jadi alasan kenapa harus disimpan agar bantuannya muncul. Jadi bisa langsung kita lakukan seperti ini. Double klik, kali itu bintang, double klik. Jadilah rumus. Harga barang kali jumlah. Kemudian di OK. Muncul seperti ini. Ya, kalau saya copy, hasil rumusnya seperti ini. Yang depan ini kemarin kita sudah belajar namanya alias. Ya kan? Kemudian ini rumusnya. Lah, aliasnya kata-katanya EXPR1 atau expression 1. Kalau kita run ya. Nah, ini lihat. Kalau kita run, dia akan muncul masalah. Loh, kenapa muncul masalah? Kan alurnya sudah saya lakukan, Pak. Masalah muncul karena ada dua kolom yang namanya sama. Dia ngomong, kalau di run ngomong gini, the specified field jumlah could refer to more than one table. Jadi intinya dia bingung. Ini jumlah ini mau diambil dari tabel mana? Tabel barang atau tabel detail? Karena mereka kan sambung semua ya. Nah, biar nggak salah bagaimana? Kolom jumlah ini harus kita tunjukkan nama tabelnya. Khusus untuk jumlah karena dia punya kembaran nama yang lain. Jumlah di tabel yang lain. Kita harus fokus. Carinya di mana? Di tabelnya. Ya, dilihat ini nyari tabelnya seperti ini. Masuk ke database, cari tabelnya. Oh, maaf, tabel detail, masukkan jumlah. Nah, pada saat saya masukkan, rumusnya jadi seperti ini. Ya. Sekarang ada nama tabelnya di situ. Nah, harusnya sudah nggak bingung lagi ya. Jadi jumlah ini diambilkan dari tabel di detail. Tapi kalau nama kolom-kolom tabelnya tidak ada yang kembar, no problem. Langsung saja diambil dari sini tadi ya. Nih, terus masukkan. Nah, tidak masalah. Kita run, muncul ya. Ini rumusnya, hasilnya.
20 kali 250, 5.000. EXPR-nya bagaimana Pak? EXPR-nya berarti ini yang harus diganti. Akan diganti total penjualan gitu kan. Nulisnya kan gini. Nah, itu kita lakukan di dalam akses. Yang depan ini kita ganti total penjualan. Nanti tampilannya seperti ini. Mudah ya. Jadi yang perlu Anda pahami triknya saja. Nah, seperti ini. Lah, kolom berikutnya saya ingin menghitung diskon. Aturannya diingat. Query harus disimpan dulu. Tidak bisa kamu buat diskon kalau ini belum disimpan. Simpan dulu. Baru kita membuat kolom diskon. Di sini kita membuat kolom diskon. Apa rumus diskon? Kita cek. Ini pakai if. If tapi if-nya akses. Masih ingat aturan if yang ada jarak seperti ini, range lebih besar 50.000, lebih kecil 300.000. Ini berarti Pak gimana di Excel dulu? Aturannya. Total kurang dari 50.000 0%, 50.000 sampai 300.000 5%, lebih dari 300.000 10%. Aturan di Excel dulu gimana? Lupa, bahaya nih kalian. Gimana aturannya? Ayo siapa berani jawab? Buka catatan lagi. Aturannya Anda harus konsisten menggunakan tanda operator. Mau pakai lebih besar, ya lebih besar semua. Kalau mau pakai lebih kecil semua. Misalkan pakai lebih kecil berarti mulai dari sini. Nanti ke sini. Terus ke sini. Berarti nilai yang terakhir ini else-nya. Tapi kalau kalian menggunakan tanda lebih besar, berarti mulainya dari sini. If ini 10%. If larinya ke sini karena tanda lebih besar kan? Yang atas jadi else. If 1, if 2, else. Itu kalau menggunakan tanda lebih besar. Jadi harus konsisten. Lebih kecil semua, lebih besar semua. Oke? Sekarang kita terapkan di sini. Cara menerapkannya bagaimana? Klik kanan, build lagi. Nah, rumus if itu seperti apa, Pak? Anda bisa mencari sebenarnya di kumpulan function. Function build function. Anda cari nanti tentang perbandingan ya, atau lihat di sini all function huruf i. Nah, ini. Jadi if di dalam akses itu nulisnya bukan if ya, tapi if. Nih. If syaratnya di sini, jika syaratnya dipenuhi, apa yang dilakukan di sini? Jika tidak dipenuhi, maka apa yang dilakukan di sini? Mirip dengan Excel, tetapi awalannya bukan if, diganti if. Itu diakses. Tapi tata cara nulisnya mirip dengan di Excel. Ya. Berarti expression, apa expressionnya? Expression yang pertama berarti kan apa? Anda mau menggunakan tanda yang mana dulu? Oh, lebih kecil dulu, boleh. Berarti di sini kita balikkan ke rekap. Yang dicek apa tadi? Total penjualan. Kan ini. Total penjualan apa di sini? Lebih kecil dari 50.000. Lihat ya, nulisnya ya. Ngapain? Dapat diskon berapa? 0%. Wes tulis 0 gitu aja. Terus kalau false bagaimana? Kalau false. Kan di sini kalau false. Berarti ada if lagi kan? Ini. If apa? Ya total penjualan lagi. Aturan yang mana? Ini berarti lebih kecil sama dengan 300.000.
Dapat diskon berapa persen? 5%. Nulis seperti ini salah loh ya. Ya, ini saya bawa ke notepad aja ya, biar jelas ya. Nulis seperti ini salah loh ya. Akses tidak mengenali tanda persen. Jadi kalau kalian mau nulis 5%, itu ditulisnya 5 dibagi 100. Atau Anda tulis 0,05. Dia tidak mengenali tanda persen. Kamu tulis 5%, tidak dikenali nanti. Jadi ditulisnya apa adanya. Kalau mau nulis 5, ya 5 bagi 100. Itu 5%. 5/100. Jadi kalau totalnya sekian, lebih kecil dari sekian, dapat diskon 5%. Sisanya berarti kan di sini. Dapat diskon 10%. Oke, if-nya ada berapa? 1, 2. Berarti tutupnya ada berapa? Ada 2. Oke. Nah, kalau ini saya jalankan, itu hasilnya baru persen-persen. Belum rupiah. Bagaimana kalau pengen jadi rupiah? Ya dikalikan dengan total penjualan. Yes, pokoknya Excel lah ini. Kalau kalian ngerti Excel kemarin, ya cara-cara if, ya berarti bisa ngerjakan ini. Hanya ganti if menjadi if gitu aja. Titik komanya bagaimana Pak? Akan jadi koma kalau kalian regionalnya English. Kalau regional Indonesian ya tetap titik koma. Seperti itu. Oke? Sampai titik ini clear ya? Nah, ini bisa saya copy. Nah, copy bawa ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke? Kemudian saya save dulu, saya run. Akan muncul seperti ini. Kalau tidak saya kali bagaimana Pak? Pengalinya saya hapus Pak tadi Pak. Misalkan yang saya copy ini saja. Ya, tidak dengan pengalinya bagaimana Pak? Ya berarti kalian menghasilkan persen-persen. Ini kan hasilnya persen-persen. Ada yang 0%. Kenapa 0%? Ini hanya 5.000 kok. Di bawah 50.000 kan 0%. Baru setengah, 5% itu 50.000 sampai 300.000. Ini benar kan? 84.000 berarti 0,05. 840.000 berarti di atas 300.000, 10%. Ya, itu kalau tidak dikalikan dengan total penjualan. Jadi yang benar ini dikalikan dengan total penjualan. Terus expressionnya Anda ganti di depan sini diskon. Titik 2. Jadi rumusnya nanti jadi seperti ini. Diskon titik 2 if bla bla bla. Ya, Excelnya dibuka lagi. Ya kan muncul seperti ini. Lah RP-nya bagaimana Pak? Kok tidak muncul di sini? Kalau dia tidak muncul, Anda atur menggunakan properties. Ada properties format kan? Formatnya Anda arahkan kemana? Currency. Tapi currency ini bergantung regionalmu sudah kalian setting Indonesian atau belum. Kalau settingannya belum Indonesian, munculnya dolar nanti. Misalnya seperti itu. Ada desimalnya enggak? Misalkan, oh enggak ada. Ya properti, decimal place-nya Anda pilih berapa? 0, berarti tidak ada desimal. Seperti ini. Ini pun sama, bisa diatur sebenarnya. Yang depan tadi ya, kolom apa tadi? Kolom penjualan, desimalnya mau diatur berapa? 0, tidak ada desimal. Nah, berarti tidak mengandung desimal. Terus saya pengen membuat sisanya. Ya, sisanya apa?
pembayaran ya, pembayaran. Pembayaran ingat simpan dulu. Baru membuat rumus pembayaran. Apa? Total minus diskon. Kan jadi simpel. Tidak usah kemana-mana. Nah ini berarti total bayar. Misalnya gitu. Namanya. Jangan lupa langsung disetting di sini ya. Formatnya. Currency desimalnya 0. Ya. Langsung jadi 20 kali 250 kali 20 5.000. Diskonnya 0 berarti harus bayar 5.000. Ini kita save. Ini namanya query extended. Dan kalian bisa membuat rumus apapun nanti di situ. Jadi rumus-rumus itu diambilkan dari kolom-kolom yang sudah kalian definisikan sebelumnya. Seperti ini kolom, ini juga kolom gitu. Kalau Excel kan rumus diambilkan dari sel-sel ya. Sel mana dikali sel mana gitu kan. Kalau di Access itu kolom-kolom yang dimainkan. Oke?